Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang analisis perkreditan dengan saya Lariandria Sandayani, rekan saya Nanda Amalia, Brigjen Nastasya, Vaninda Agustina, dan Rika Listi Lestari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bank. Bank merupakan lembaga yang salah satu tugasnya menyalurkan kredit. Dan suatu penanganan aktivitas produk kepada aktivitas berisiko menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Ayat 2 PBI 2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang penilaian kualitas aktivitas produktif bank. Lalu ada perkreditan. Perkreditan adalah penyediaan uang atau tanggihan yang tujuannya adalah profitability dan safety. Profitability yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari kredit berupa suatu keuntungan yang bisa diambil dari pemungutan bunga, dan safety adalah suatu keamanan dari presentasi atau fasilitas yang diberikan dan harus benar-benar tercapai tanpa adanya hambatan yang berarti. Ada beberapa jenis kredit yang dilihat dari sudut pandangnya, yaitu yang pertama kredit konsumtif, yaitu diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses konsumtif dan dalam artian uang kredit akan habis digunakan atau semua akan terpakai untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua ada kredit produktif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi. Yang ketiga ada kredit perdagangan, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membeli barang-barang yang dijual kembali. Setelah itu ada kredit dilihat dari sudut jangka waktunya. Ada jangka panjang, jangka pendek, dan jangka menengah. Setelah itu ada prinsip pemberian kredit. Pemberian kredit kepada semua calon nasabah dengan mempertimbangkan 5C dari calon seorang nasabah penerima kredit. Yang pertama dilihat dari sifat dan watak, yang kedua capacity yaitu kemampuan, yang ketiga kapital atau modal, yang keempat kolateral atau jaminan, yang kelima condition atau kondisi. Selain analisa 5C, itu umumnya analisa bank juga menerapkan prinsip 7P untuk penyaluran kredit. Yang pertama ada personality atau kepribadian, yaitu melaksanakan penilaian nasabah dari sisi kepribadian. Yang kedua ada party, yaitu melakukan pendataan dan wawancara kepada calon nasabah dan menggolongkan berdasarkan modal, loyalitas, dan karakter. Yang ketiga ada purpose, yaitu dalam mengetahui tujuan jenis kredit yang akan diambil oleh nasabah. Yang keempat ada prospek, yaitu menilai potensi nasabah di masa yang akan datang membawa keuntungan atau kerugian. Yang kelima ada payment, yaitu memastikan pada calon nasabah membayar cicilan sampai selesai. Yang keenam ada profitability, yaitu kemampuan nasabah dalam mendapatkan keuntungan usahanya. Yang ketujuh ada protection, yaitu untuk melindungi bagaimana usaha mendapatkan jaminan asuransi. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Nanda Malia. Selanjutnya ada aspek menganalisis kredit dalam bank. Yang pertama, analisis aspek hukum. Dalam menganalisis aspek hukum, pihak bank yang akan melaksanakan analisis menyangkut dokumen-dokumen yang disamakan oleh calon debitur mengenai identitas diri pemohon, legalitas perizinan dalam usaha, NPWP, akte pendirian, pengesahan akte pendirian dari Kemenkumham untuk para calon debitur terbentuk badan hukum dan pengesahan akte pendirian dari pengadilan untuk para calon debitur bukan pada badan hukum. Yang kedua, analisis aspek pemasaran. Aspek pemasaran, maka pihak bank akan melakukan analisis perihal barang yang akan dipasarkan. Yang ketiga, ada analisis aspek teknis. Dalam analisis aspek teknis ini, maka pihak dari bank melakukan analisis mengenal ketersediaan bahan baku, lokasi usaha, proses produksi, layar. Yang keempat, ada analisis aspek manajemen. Aspek manajemen, maka analisis dilakukan pada aspek seperti pengalaman usaha, pengendalian usaha, jumlah tenaga kerja, regenerasi, dan struktur organisasi. Yang kelima, ada analisis aspek keuangan. Aspek keuangan ini maka perlu adanya dilakukan analisis mengenai liquidity, leverage, activity, profitability, serta analisis sumber dan penggunaan dana. Yang keenam ada analisis aspek sosial ekonomi. Maka dari bank, pihak akan menganalisis dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan para calon debitur. Tapi apakah perusahaan telah memiliki AMDAL serta pengaruh perusahaan dalam lapangan kerja. Selanjutnya ada keputusan kredit. Yang pertama, membuat keputusan dan pemeriksaan kredit baru. Maksudnya setiap ada permintaan baru, maka akan dilakukan pemeriksaan kelayakan kreditnya agar tidak terjadi kesalahan sebelum mengambil keputusan. Yang kedua, memastikan kelengkapan dokumen kredit.
Pengajuan kredit memeriksa kelengkapan dokumen mutlak untuk diserahkan. Yang ketiga, persetujuan perpanjangan kredit. Jadi, untuk kredit yang sudah selesai masa pinjamannya dan debitur masih ingin memperpanjangnya, maka komite kredit akan memberikan persetujuan apakah kredit tersebut layak atau tidak untuk diperpanjang. Yang terakhir ada perubahan kondisi atau syarat kredit. Maksudnya jika kondisi debitur dengan situasi berkembang di luar sana yang menyebabkan nasabah mengalami kesulitan, maka perlu perubahan kondisi tersebut dan syarat kredit. Misalnya perubahan jangka waktu, penurunan bunga, maka atas perubahan tersebut harus mendapat persetujuan komite kredit. Selanjutnya ada pelaksanaan administrasi realisi kredit dan supervisi kredit. Yang pertama ada persetujuan kredit. Setelah kredit disetujui, maka adanya kekuatan hukum berupa pinjaman kredit, perjanjian kredit yang diatur dalam ketentuan pasal 1313 KUH Perdata adalah sebagai berikut. Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Yang kedua ada jaminan kredit. Setelah kredit disetujui, maka bank membuat surat keputusan kredit. Yang ketiga ada realisasi kredit. Apabila persetujuan kredit dan anggunan setelah dapat dipenuhi, kemudian dilakukan penandatanganan kredit yang tertuang dalam surat keputusan kredit. Yang keempat ada supervisi kredit. Setelah kredit direalisasikan, diharapkan dana tersebut dapat berguna bagi nasabah dan juga berguna bagi bank untuk memperoleh pendapatan bunga serta pelunasan atau angsuran yang tepat oleh waktu para nasabah kredit. Untuk itu, supaya lancar dalam pembayaran, perlu dilakukan supervisi atau monitoring dana. Selanjutnya ada analisis kelayakan kredit investasi. Yang pertama ada karakter. Karakter yaitu analisis untuk mengenal kepribadian calon debitur seperti perilaku, watak, sifat pribadi, kebiasaan, cara hidup, keadaan, latar belakang keluarga, dan hobi. Yang kedua ada capacity, yaitu kemampuan calon debitur dalam mengelola usahanya yang memperoleh gelar pendidikan, pengalaman dalam mengelola usaha, dan sejarah perusahaan yang pernah dikelola mulai dari masa sulit sampai berhasil serta bagaimana cara mengatasi kesulitannya. Yang ketiga ada kapital. Kapital adalah di mana kondisi kelayakan yang dimiliki pada perusahaan yang dijalankannya. Hal tersebut dapat dilihat pada neraca, laporan laba rugi, struktur permodalan, dan rasio-rasio keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Yang keempat ada kolateral. Kolateral adalah jaminan yang mungkin dapat disita apabila ternyata calon debitur benar-benar tidak dapat memenuhi kewajibannya. Yang kelima ada kondisi ekonomi. Pembiayaan yang dapat diberikan perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dapat dikaitkan dengan prospek usaha calon debitur. Selanjutnya akan dibacakan teman saya Mbak Vaninda. Selanjutnya yaitu analisa pemberian kredit. Ketentuan dan risiko keuangan. Yang pertama, nasabah yang akan menginginkan pinjaman. Informasi ini meliputi informasi laporan keuangan pada masa lalu, informasi proyeksi keuangan, deskripsi aset yang dijadikan jaminan, detail perencanaan bisnis, dan pengalaman manajemen. Yang kedua, file pihak pemberian dana. Jika perusahaan sudah menjadi nasabah bank, bank mempunyai file nasabah dan informasi pada masa lalu nasabahnya. Dalam kaitannya dengan bank bisa dianalisis. Yang ketiga, asosiasi bisnis. Asosiasi bisnis ini memberikan informasi mengenai perilaku dan kondisi anggota-anggotanya. Yang keempat, informasi pihak eksternal. Pada beberapa negara maju, informasi eksternal tersedia dan bisa diperoleh dengan mudah. Yang kelima, informasi pasar modal. Beberapa informasi dari pasar modal seperti harga saham, volume penjualan, bisa digunakan sebagai informasi tambahan dalam analisis pinjaman. Laporan dari perusahaan broker bisa memberi informasi mengenai kualitas manajemen dan perkembangan-perkembangannya di masa mendatang. Yang keenam, laporan industri dan ekonomi secara umum. Laporan asosiasi perdagangan, peramalan ekonomi yang dibuat oleh ekonom, laporan dari lembaga-lembaga pemerintah, laporan dari Biro Pusat Statistika mengenai uang beredar, pendapatan nasional dan inflasi bisa digunakan untuk menganalisis pinjaman.
Prinsip 5C, 7B, dan 6A dalam pemberian kredit. Yang pertama, karakter. Karakter adalah sifat atau watak seseorang, dalam hal ini calon debitur. Manfaat dari penilaian soal karakter ini untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat kejujuran dan integrasi serta tekad baik, yaitu kemauan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dari calon debitur. Yang kedua, kapasitas. Merupakan suatu penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukan atau yang akan dilakukannya yang akan dibiayai dengan kredit dari bank. Yang ketiga, kapital. Kapital atau modal yang dimiliki calon pinjaman kapital adalah jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur. Yang keempat, kolateral, jaminan. Jaminan yang diberikan pada calon peminjaman saat mengajukan kredit kepada bank. Sesuai dengan namanya, jaminan ini akan menjadi pinjaman atau pelindung bagi pihak bank jika nantinya nasabah tidak dapat membayar pinjaman yang diambil. Yang kelima, condition of economy. Kriteria dari prinsip 5C yang terakhir adalah condition, yaitu kondisi perekonomian baik yang bersifat general atau khusus pada bidang usaha yang dijalankan nasabah. Analisis kredit berdasarkan prinsip 7P. Yang pertama, personality, yaitu kepribadian dari calon peminjam yang mengajukan kredit. Yang kedua, party, yang dalam prinsip 7P di mana calon peminjam dimasukkan ke dalam beberapa golongan yang terkait dengan kondisi keuangannya. Yang ketiga, purpose, yaitu apa tujuan dari calon peminjam dalam mengajukan kreditnya pada lembaga keuangan. Yang keempat, prospek, yaitu bagaimana prospek dari usaha yang dijalankan oleh calon peminjam. Yang kelima, payment, masih berkaitan dengan kriteria sebelumnya. Kriteria yang kelima ini juga bertujuan mengukur bagaimana kemampuan bayar dari calon peminjam. Yang keenam, probabilitas, di mana pihak bank melihat bagaimana kemampuan calon peminjam dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Yang ketujuh, protection. Ini juga mengacu pada jaminan yang dapat diberikan oleh calon peminjam. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Anes. Selanjutnya yaitu analisis kredit berdasarkan prinsip 6A. Yang pertama ada aspek yuridis. Analisis ini bertujuan untuk meneliti ketentuan-ketentuan legalitas dari badan hukum yang akan memperoleh bantuan kredit dari bank. Analisis ini meliputi berbagai aspek, yaitu badan usaha, izin-izin yang harus dimiliki, dan perjanjian-perjanjian. Yang kedua ada aspek pasar dan pemasaran. Analisis ini bertujuan untuk meneliti kemungkinan pangsa pasar yang dapat diraih bagi produk atau jasa yang diproduksi dari proyek yang dibiayai dengan kredit bank, serta meneliti strategi pemasaran apa yang digunakan oleh investor. Yang ketiga ada aspek teknis. Analisis ini bertujuan untuk menilai seberapa jauh kemampuan pengelola proyek dalam mempersiapkan dan melaksanakan pembangunan proyek, serta kesiapan teknik perusahaan dalam melakukan operasinya kelak. Yang keempat ada aspek manajemen. Analisis ini bertujuan untuk menilai kemampuan dan kecakapan dari manajemen pengelola proyek ataupun manajemen perusahaan dalam menjalankan bisnisnya, yaitu yang meliputi struktur organisasi, uraian tugas, sistem dan prosedur, kebutuhan tenaga kerja, dan evaluasi pribadi pengusaha. Selanjutnya ada aspek manajemen. Analisis ini bertujuan untuk menilai kemampuan dan kecakapan dari manajemen pengelola proyek ataupun manajemen perusahaan dalam menjalankan bisnisnya yang meliputi struktur organisasi, uraian tugas, sistem dan prosedur, kebutuhan tenaga kerja, dan evaluasi pribadi pengusaha. Dan terakhir ada aspek keuangan. Analisis ini bertujuan untuk menilai kemampuan dan kecakapan dari manajemen pengelola proyek atau manajemen perusahaan dalam bidang keuangan. Analisis pada aspek keuangan ini meliputi penilaian laporan keuangan perusahaan dengan analisis rasio yang digunakan oleh analisis kredit termasuk petugas pinjaman bank.
Selanjutnya, ada analisis rasio dalam pemberian pinjaman. Menurut Herdianda tahun 2017, dalam Setiwanti tahun 2018, secara garis besar ada 4 jenis rasio. Yang pertama ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas yaitu rasio yang menunjukkan hubungan antara kas perusahaan dan aktiva lancar lainnya dengan hutang lancar. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban finansialnya yang harus segera dipenuhi atau kewajiban jangka pendek. Yang kedua ada current ratio. Rasio lancar adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan relatif terhadap hutang lancarnya. Yang ketiga ada quick ratio. Rasio cepat adalah kemampuan untuk membayar hutang yang harus segera dipenuhi oleh aktiva lancar yang lebih likuid. Yang keempat ada rasio aktivitas. Rasio keuangan yang mengukur bagaimana perusahaan secara efektif mengelola aktiva-aktivanya. Rasio ini digunakan untuk melihat seberapa besar tingkat aktiva tertentu yang dimiliki perusahaan, apakah sudah sesuai dan beralasan, sangat tinggi atau sangat rendah jika dipandang dari tingkat penjualan saat ini. Semakin tinggi rasio aktivitas, semakin efektif perusahaan dalam mendayagunakan sumber dayanya. Selanjutnya, selain 4 analisis rasio di atas, terdapat beberapa analisis rasio yang digunakan dalam analisis pemberian kredit, yaitu total asset turnover. Total asset turnover adalah rasio antara penjualan dengan total aktiva yang menyetujui efisiensi aktiva secara keseluruhan. Yang kedua ada inventory turnover, yaitu digunakan untuk mengukur efisiensi pengelolaan persediaan barang dagang. Yang ketiga ada rasio profitabilitas. Rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari penggunaan modalnya. Yang keempat ada net profit margin. Net profit margin adalah rasio yang mengukur seberapa banyak keuntungan operasional yang bisa diperoleh dari setiap rupiah penjualan. Selanjutnya ada return on asset. Return on asset adalah rasio antara laba setelah pajak dengan total aktiva. Rasio ini mengukur tingkat keuntungan yang dihasilkan dari investasi total. Selanjutnya ada return on equity. Return on equity adalah jumlah imbal hasil dari laba bersih terhadap ekuitas yang dinyatakan dalam bentuk persen. Ada juga rasio solvabilitas. Rasio ini adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka panjangnya. Selanjutnya ada debt to asset ratio, yaitu merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total hutang dengan total aktiva. Dan terakhir ada debt to equity ratio, yaitu menggambarkan perbandingan antara kewajiban dan ekuitas dalam pendanaan perusahaan dan menunjukkan modal perusahaan itu sendiri dalam memenuhi seluruh kewajiban perusahaan. Selanjutnya ada pertimbangan yang biasa dihasilkan oleh analisis kredit. Yang pertama adalah lancar, resiko yang normal. Yang kedua diperhatikan secara khusus, jadi terdapat bukti-bukti kelemahan pada kondisi keuangan nasabah atau schedule pembayaran yang tidak realistis. Yang ketiga ada di bawah standar. Tren keuangan yang semakin buruk atau perkembangan manajerial, ekonomi, dan politik yang membutuhkan penanganan. Yang keempat meragukan. Pembayaran penhutang dipertanyakan. Terdapat beberapa kerugian yang sangat mungkin terjadi, bunga pinjaman tidak diperoleh, dan yang terakhir ada kerugian. Kredit dipertimbangkan tidak kembali. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Risti. Untuk memprediksi kelima pertimbangan di atas menghasilkan persamaan sebagai berikut, yaitu YI sama dengan min 3,90 sama dengan 6,41 dikali DI dikurangi 1,12 dikali FCCI ditambah SDI. Di bawahnya yaitu pengertian dari DI. DI adalah hutang jangka panjang ditambah hutang lancar atau total aset. Lalu untuk yang FCCI yaitu dana dari operasi atau biaya bunga ditambah komitmen biaya sewa ditambah rata-rata hutang yang akan lunas dalam jangka waktu 3 tahun. Lalu untuk yang SDI, jumlah tahun yang berurutan perusahaan mengalami penurunan penjualan. Selanjutnya yaitu pemilihan variabel bebas. Ada dua. Untuk yang pertama yaitu pengalaman perusahaan
terhadap masa lalunya. Untuk yang kedua yaitu menurut penelitian-penelitian terdahulu. Lalu ada juga analisis univariat. Yang pertama yaitu status rumah, yang kedua tabungan di bank, yang ketiga tujuan kredit, dan yang keempat persyaratan kredit atau jumlah pembayaran bulanan. Selanjutnya yaitu ada analisis stepwise dengan 8 variabel. Untuk yang pertama yaitu status rumah. Yang kedua adalah tabungan, yang ketiga tujuan kredit, yang keempat adalah jumlah keluarga yang ditanggung, yang kelima adalah jumlah pembayaran bulanan, yang keenam umur peminjaman, yang ketujuh besarannya kredit, dan yang kedelapan adalah perkawinan atau status perkawinan. Berikut adalah hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.